Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ini merupakan seri kesekian Rehlata mengadakan webinar. Alhamdulillah pada malam hari ini sebuah keberuntungan dan kehormatan bagi Rehlata dapat diberi kesempatan oleh guru kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Beliau adalah pembina di Al-Ghanna Institute, kemudian pimpinan Darul Ummahatil Mukminin di Jakarta, kemudian beliau juga adalah alumni Darul Mustafa Karim Hadramaut. Alhamdulillah, pada malam hari ini pula kita masih Allah berikan kesehatan, sehingga walaupun melalui virtual atau Zoom, insya Allah tali silaturahmi yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sebuah kehormatan pula pada malam hari ini dari sekian sesi, sekian episode webinar yang Rehlata lakukan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan webinar pendidikan terkait pendidikan ke Timur Tengah, lebih khususnya adalah ke Tarim Hadramaut Yaman. Nah, bersama kita sudah kami sebutkan tadi ada guru kita Habib Hamid yang insya Allah akan memberikan pandangan bagi kita betapa nikmatnya, betapa enaknya, betapa kesempatan yang Allah berikan ketika kita dapat menimba ilmu di Tarim Hadramaut. Karena memang Tarim Yaman ini merupakan tanah aulia, tanah anbiya, dan tanahnya para habaib. Namun sebelum beliau menyampaikan ilmunya, ceramahnya untuk kita semua, terlebih dahulu kami mintakan kepada Ustadz Ismail Yahya, Ketua Dewan Asatidz Rehlata, untuk menyampaikan sambutannya, sekaligus barangkali memperkenalkan Rehlata. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Wa ba'du, al-muhtaram Habib Hamid Qadri, Ustadz Ito, Ustadz Ruby, pimpinan Rehlata, para asatizah yang mungkin bergabung di malam hari ini, terkhusus adik-adik yang kami cintai, baik yang sedang di maskan Rehlata ataupun di kediaman masing-masing, dan juga barangkali ada orang tua ini ya, orang tua santri yang juga join di webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita aturkan puji kepada Allah, karunia yang tidak terhingga dari Allah. Apa yang kita rasakan, kita nikmati, kita jalani pada malam hari ini, tentunya tidak dapat kita hitung betapa luar biasanya kenikmatan itu. Tak pernah terbayang di benak saya bisa bertatap muka secara virtual dengan Habib Hamid. Tiba-tiba malam hari ini Allah anugerahkan kemuliaan itu
bisa melihat wajah beliau secara live di Zoom ini. Kemarin saya baru lihat di poster, Masya Allah, Habibnya masih ganteng, masih muda, ya, Masya Allah, luar biasa. Dan yang bikin saya terkagum-kagum ternyata beliau adalah alumni Darul Mustafa, ya, yang bagi kita orang Indonesia barangkali bukan hal yang asing ya, bukan hal yang asing, bahwa beliau ini bisa dikatakan ahlul Yaman juga ini. Bumi Yaman, bumi yang diagungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik Madinatana, ya Allah berkahi Madinah kami, berkahi Syamana kata Nabi, kemudian berkahi Yamanana, Yaman, ya, negara Yaman yang tempat asal banyak sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Nabi, al-imanu Yaman. Iman itu ada di Yaman sana. Nah, hikmah juga ada di Yaman. Carilah hikmah, carilah fikih, carilah pengetahuan di Yaman. Nah, dan luar biasa kita sudah lama sebenarnya pengen ekspansi lah. Nah, kata Ustadz Ito sudah lebih 30 tahun kita nggak ke Yaman ya, Ustadz Ito ya. Nah, jadi pengen juga sebenarnya kita ke Yaman, syukur-syukur bisa ke Hadramaut, bisa ke Tarim, atau bisa ke Al-Ahqaf, nama-nama jamiah, nama-nama madrasah, nama-nama ma'ahid yang memang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia, terkhusus di negara kita Indonesia. Alhamdulillah ternyata Allah kasih jalan lewat Habib Hamid, sehingga insya Allah Rehlata bisa ada di Yaman juga insya Allah. Ini bagian satu hal yang luar biasa. Nah, terkhusus adik-adik yang pengen ke Timur Tengah paling tidak punya opsi. Ada yang ke Mesir, silahkan. Ada yang pengen agak sedikit berbiaya mahal gitu ya. Karena ada yang apa namanya ya, yang kayak grogi kalau biayanya. Oh, Mesir itu kan murah gitu. Saya pengen yang agak wah gitu ya. Bisa ke Yordania. Kalau yang dekat-dekat Eropa, kita sudah ada di Turki gitu ya. Ya, insya Allah kita akan ada ke Yaman. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk daerah Yaman. Nabi katakan dari sana asalnya iman. Nah, dari sana pula nanti akan datang apa namanya angin yang sangat sepoi, sangat halus, sangat lembut, bikin orang-orang yang beriman tercabut ruhnya dengan sangat amat mudah. Itu nanti insya Allah di akhir zaman lah. Jadi insya Allah Yaman ini sudah bagian daripada destinasi yang baru bagi Rehlata yang sudah ada ya. Rehlata sudah ada sejak akhir 2000 pertengahan lah 2013 sehingga 2014 kita pertama kali memberangkatkan mahasiswa baru ke Mesir ya, sampai ke hari ini, dan terakhir kemarin awal Januari 2021 itu masih ada sekitar 100-an lebih berangkat, dan insya Allah di tahun ini ke Mesir 267 kalau tidak salah juga akan nyusul kakak-kakak mereka sampai ke Mesir, dan mungkin dalam waktu dekat insya Allah ke Yaman juga akan menjadi destinasi baru, sehingga Rehlata hadir di Yaman, Rehlata bisa mengantarkan adik-adik sampai ke Yaman menuntut ilmu, ya, di mana tempatnya, bagaimana teknisnya, berapa bayarnya, ya tentu saja ya apa namanya ya, pendidikan itu ada yang gratis, harus ditebus dengan prestasi yang baik, yang bagus, ya sehingga disebut dengan istilah beasiswa. Ada juga dengan biaya mandiri. Nanti kita akan dengarkan pemaparan Habib Hamid. Teman-teman bisa siapkan pertanyaan yang penasaran bagaimana. Ya, ada enggak universitas lain, ada enggak ma'had lain, ya, ada enggak Habib lain. Ya. Di Yaman itu luar biasa, dan belum seminggu yang lalu saya ketemu juga alumni Yaman lulusan Al-Ahqaf. Saya bercerita panjang, ya, saya tidak pernah tahu Tarim itu bagaimana. Dia kasih gambaran. Jadi imajinasi saya itu liar mencari apa namanya, mencari padanan situasi yang sesuai antara Kairo dengan Tarim.
antara Kairo dengan Hadramaut, antara Kairo dengan Son'a dan lain-lain. Saya bayangkan nih gimana gitu. Tapi dari cerita itu setidaknya ada gambaran. Dan insya Allah ya, kita akan sampai ke Yaman bareng-bareng, terkhusus ini adik-adik calon mahasiswa, calon pelajar, calon santri yang insya Allah akan sampai ke Yaman. Terkhusus terima kasih kami kepada Habib Hamid Qadri, kepada adik-adik, kepada orang tua santri atas terselenggaranya webinar ini, jadi rame 87 partisipan ini di malam hari ini. Demikian yang disampaikan. Terima kasih Bib. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah seluruh apa yang kita lakukan beserta keluarga kita, dan insya Allah keberkahan itu menjalar mengalir sampai ke ujung akhir hayat kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ismail. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita. Yaitu mendengarkan tausiah atau pemaparan dari guru kita Habib Hamid Al-Qadri yang insya Allah akan memberikan pencerahan untuk kita betapa nikmatnya, betapa istimewanya untuk belajar di Tarim Hadramaut. Kemudian juga beliau insya Allah akan memaparkan silsilah keilmuan para habaib dan ulama di sana. Waktu dan tempat dan segala hormat kami haturkan. Monggo Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai segenap keluarga besar dari Rehlata, mulai dari pimpinannya Gus Ito Athaillah, Ustadz Robi, Ustadz Ismail beserta para asatidzah yang lain yang hadir pada webinar kali ini, para peserta, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya serta anugerahnya kepada kita semua hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahim melalui media ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluarga besar dari Rehlata yang telah berkenan untuk mengundang kami di sini berbicara tentang belajar di Tarim, bercerita tentang apa yang pernah kami lakukan, yang mudah-mudahan menjadi sebuah sumbangan bagi kami di dalam menyebarkan ilmu syariatil gharra, di dalam menyebarkan syiar dan dakwah di negeri, di bumi Nusantara ini. Para peserta sekalian, berbicara tentang Tarim, karena memang para pelajar itu kebanyakan terkonsentrasi di Tarim pada khususnya, kemudian di beberapa
wilayah yang ada di Provinsi Hadramut. Tarim itu merupakan sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Hadramut di negara Yaman. Kita dengar tadi tentang keutamaan Yaman yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Doa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga dikatakan, atakum ahlul Yaman, hum arqu afidatan wa alyanu qalban. Al-hikmah yamaniyah wal fiqh yamani. Akan datang kepada kalian para penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang memiliki hati yang lembut, yang memiliki jiwa yang santun, memiliki hikmah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak para ulama yang mengarang tentang fadail al-Yaman wa ahlu. Di antaranya Al-Imam Murtada Az-Zabidi, Syarihul Ihya, Sahibul Qamus. Dan banyak lagi. Nah, secara khusus Hadramut itu merupakan negeri yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Ahqaf. Ya. Ini kita pernah mendengar tentang Jami'ah Al-Ahqaf, itu berasal dari nama daripada Hadramut. Jadi nama lain daripada Hadramut itu adalah Al-Ahqaf. Wadhkur akha 'adin, kata Allah, id andara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah saudara daripada kaum Ad. Maksudnya adalah nabi yang diutus kepada kaum Ad tatkala mereka berdakwah di Wadi Ahqaf. Makanya nanti di Hadramut itu ada beberapa situs dan peninggalan para nabi. Di situ juga ada beberapa nabi yang diyakinin oleh masyarakat Hadramut dikubur di situ. Di antaranya yang paling terkenal adalah kuburan Nabi Allah Hud alaihissalam, ada kuburan Nabi Saleh, ada Nabi Hadun, disebutnya Hadun bin Hud, dan beberapa tempat yang lain. Terus di situ juga masih ada negeri yang masih berkaitan dengan Al-Quran, misalnya Thamud. Itu di Hadramut, sebuah kampung disebut dengan kampung Thamud. Kita pernah mendengar tentang kaum Ad dan kaum Thamud. Itu di Hadramut secara umum. Nah, berkaitan tentang Tarim secara khusus, ini pernah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka banyak orang-orang yang murtad. Di antara mereka ada yang mani'uz zakah, yang tidak mau membayar zakat. Artinya keluar daripada Islam, padahal tadinya mereka sudah memeluk agama Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengutus salah seorang sahabat yang memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Sampailah mereka ke Hadramut, ke Yaman. Ternyata banyak juga yang murtad, kecuali yang ada di Tarim. Mereka yang ada di Tarim, ternyata mereka masih setia dengan keimanan mereka, ajaran-ajaran Islam masih dilakukan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah senang kepada penduduk Tarim dan beliau mendoakan Tarim secara khusus. Di antara doa yang beliau sampaikan, ayyubarik fi ma'iha. Allah memberkahi di airnya. Subhanallah, itu Hadramut atau Tarim secara khusus itu tempatnya tandus, padang pasir, tapi belum pernah kekurangan air. Terutama ketika saat-saat modern ini sudah ada bor, sumur bor, ada mesin-mesin, itu sekarang gampang untuk mendapatkan air. Padahal di padang pasir yang kering kerontang, panas. Itu di Tarim berkah daripada doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kemudian di antara doa lagi adalah makmur sampai hari kiamat. Dan doa yang ketiga adalah
ditumbuhkannya kaum salihin sebagaimana bumi menumbuhkan pepohonan. Subhanallah, dari masa itu hingga saat ini banyak kaum salihin yang ada di Kota Tarim, baik dari kalangan habaib ataupun para masyayikh, yang mereka semua menjaga tradisi keislaman yang sama dengan kita. Mereka adalah pemeluk ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam akidah mereka adalah pengikut Asy'ariyah. Kemudian di dalam fikih mereka bermadhab Syafi'i. Kemudian juga mereka adalah pengikut ahli tasawuf, sama seperti mayoritas kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, seperti di Mesir dan tempat-tempat yang lain di Syam. Pada abad ke-8 Hijriah, kita mengenal seorang ulama namanya Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Abdullah bin As'ad al-Yafi'i ini pengarang kitab Mir'atul Jinan yang kita kenal. Beliau seorang ulama yang tinggal asalnya dari Yafi'. Yafi' ini merupakan tempat yang ada di Yaman juga, provinsi Yafi' namanya. Kemudian beliau hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah. Bertemu dan berkumpul dengan para ulama di situ. Pernah suatu saat beliau mengirim putranya Abdurrahman untuk berkunjung ke Hadramut. Sesampainya di Hadramut, berjumpa dengan kaum salihin, berjumpa dengan para ulama yang ada di Hadramut, beliau pulang ke Makkah, maka dikelilingin oleh para ulama-ulama yang ada di Makkah. Mereka semua berkumpul ingin mengetahui kabar apa yang beliau dapatkan di Hadramut. Maka beliau menyampaikan syair yang terkenal. Marartu biwadi Hadramut musallima fa alfaitu mubtasiman rahba alfaituhu min jabahatil ula akabira la yalqawna syarqan wala gharba. Saya lewat di lembah Hadramut, saya temukan di situ para ulama-ulama yang menyambut dengan hangat. Akabir, la yalqawna syarqan wala gharba, yang tidak ditemukan di barat maupun di timur. Itu keutamaan para ulama yang ada di Hadramut. Subhanallah, salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahara fikumul fitan fa'alaikum bi aqsal Yaman." Bila mana terjadi fitnah di antara kalian, maka hendaknya kalian berada di ujung Yaman. Nah, para ahli hadis mengatakan yang dimaksud dengan aqsal Yaman itu adalah Hadramut. Nah, alhamdulillah, Yaman sempat mengalami kekacauan beberapa tahun terakhir ini akibat daripada Arab Spring atau Rabiul Arabi disebutnya. Akan tetapi secara khusus Hadramut itu tidak terdampak dalam hal yang berkaitan dengan keamanan. Secara ekonomi terdampak, tapi secara keamanan alhamdulillah mulai dari 2014 ketika terjadi konflik di Yaman, Hadramut tidak terpengaruh, tetap aman, tetap baik, tetap belajar mengajar masih kondusif, para ulama terus mengajar. Nah, itu Hadramut. Tarim secara khusus memiliki keistimewaan karena dihuni oleh para habaib. Mereka adalah leluhur daripada penyebar Islam di Indonesia. Wali Songo itu berasal dari Hadramut. Jadi pada abad ke-4 Hijriah, tepatnya pada tahun 345 Hijriah, ada seorang daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ahmad bin Isa bin Muhammadin Najib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali
Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Basra menuju Hadramut. Beliau tinggal di situ. Nah, dari beliaulah nanti lahir para ulama, para habaib, para aulia. Di antara keturunan beliau ada yang bernama Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad sahibul Marbat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nah, yang dikenal dengan Al-Faqihul Muqaddam. Kebanyakan para habaib itu keturunan beliau ini. Kemudian yang kedua, paman beliau, Alwi Ammul Faqih disebutnya. Alwi ini punya anak namanya nanti Abdul Malik. Abdul Malik punya anak namanya Abdullah yang hijrah dari Qasam dekat kota Tarim menuju India. Nah, dari situlah nanti keturunan beliau melahirkan para dai-dai yang menyebarkan Islam di Nusantara yang kita kenal dengan Wali Songo. Di samping para ulama begitu banyak di kota Tarim, di Hadramut secara umum, dari masa ke masa sejak saat itu, sejak hijrahnya Al-Muhajir, makanya disebut dengan Al-Muhajir karena beliau berhijrah, sampai hari ini tradisi-tradisi baik di dalam keilmuan, di dalam tazkiyah, ataupun di dalam dakwah, itu tersebar dari negeri tersebut. Ada sebuah penelitian, ada sebuah kajian. Seorang ulama berasal dari Mesir, tinggal di Libanon. Namanya Amir Shikib Arsalan. Dr. Amir Shikib Arsalan. Pada abad yang lalu. Beliau menulis kitab Hadir Alamil Islami yang menerangkan tentang peradaban Islam mulai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di masa beliau. Itu menerangkan tentang perkembangan Islam secara umum di berbagai negara, di Afrika, di Asia, bahkan di Eropa. Kemudian beliau membagi tentang tersebarnya Islam itu menjadi tiga bagian. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, serta tabi'in dan tabi'it tabi'in. Di mana itu? Di sekitar Asy-Syarqil Awsat atau di Timur Tengah, mulai dari negeri Arab menyebar terus sampai ke Afrika, ke Mesir dan seterusnya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ternyata Islam juga tersebar sepertiga. Itu yang menyebarkan adalah Abnaul Muhajir, anak-anak daripada keturunan Al-Muhajir. Yaitu tersebarnya Islam di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, bahkan di Filipina itu dulu tersebar Islam melalui orang-orang yang berhijrah dari Hadramut, keturunan Imam Al-Muhajir. Kemudian itu juga bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Afrika. Di Afrika, di sekitar Afrika Timur, itu mulai dari Somal dan menyebar bahkan sampai ke Juzurul Qamar, bekas jajahan Prancis dan tempat-tempat yang lain. Itu juga tersebar Islam melalui para ulama-ulama yang berasal dari Hadramut. Sehingga sampai hari ini banyak keturunan-keturunan ulama Hadramut yang berada di Afrika. Ada keluarga Jamalul Lail, ada keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim, ada keluarga As-Segaf. Semuanya berada di Afrika. Baru sepertiga berikutnya itu disebarkan oleh para ulama secara umum. Bukti nyata kita saat ini menyaksikan bahwasanya Indonesia merupakan negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia.
Itu yang berkaitan tentang sejarah Kota Tarim. Adapun perguruan atau institusi pendidikan yang ada di Tarim, itu yang masih eksis saat ini, ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Yang paling tertua adalah Rubat Tarim, yang diasuh dulunya oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang terkenal dengan keberkahannya. Kemudian setelah itu ada Darul Mustafa yang diasuh oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tempat kami belajar. Kemudian juga di situ ada Jami'ah Al-Ahqaf, sebuah universitas yang sampai saat ini semuanya berada di Tarim. Al-Ahqaf ini ada di Mukalla dan ada yang ada di Tarim. Untuk syariah, jurusan syariah wal qanun, di mana kebanyakan mahasiswa Indonesia belajar di situ, ditempatkan di kota Tarim. Di samping banyak lembaga-lembaga yang lain, ada Madrasah Al-Idrus lil Qiraat, ada Madrasah Al-Ghanna, ada Madrasah Darul Faqih, ada Madrasah Ribat Al-Qaum. Saat ini juga ada Al-Ilmun Nafi, ada Darul Hadis. Ada Darul Hadis. Darul Hadis ini ada dua, ada Darul Hadis yang diasuh oleh Dr. Alwi bin Hamid bin Syahab, dan ada Darul Hadis yang diasuh oleh Syekh Yashir Asy-Syuhairi, seorang qadhi yang ahli di dalam ilmu hadis, dan banyak menyimpan sanad-sanad para ulama dari berbagai penjuru dunia. Nah, itu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di situ. Subhanallah, banyak. Mungkin untuk Timur Tengah, Yaman ini terbesar kedua setelah Mesir. Ada sekitar 4.000 santri yang ada di Hadramut, dan kebanyakan ada di kota Tarim. Meskipun nanti ada di Mukalla, ada di Siwun. Di Siwun tempat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada rubat, ada pesantren. Juga di situ ada Darul Ibtihaj, karena juga banyak para ulama-ulama yang ada di kota Siwun. Siwun perjalanan sekitar setengah jam dari Tarim, dan bandara ada di situ. Bandara ada di situ. Itu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang mungkin kita bisa belajar di sana. Adapun kalau berbicara tentang sanad keilmuan, termasuk salah satu sanad yang dijaga di Hadramut. Kita tahu bagaimana keutamaan memiliki sanad keilmuan ini. Kalau Syekhul Buti pernah mengatakan tentang hal yang berkaitan dengan barometer, penentuan di dalam menentukan kebenaran. Yang pertama, in kunta naqilan fasihhah, wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Jika kalian memberi sebuah informasi yang berkaitan tentang hal yang sifatnya informatif, maka harus diverifikasi kebenarannya. Bagaimana memverifikasinya? Adalah dengan sanad. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak misalnya mengatakan, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala an-nasu sya'a man sya'. Sanad itu bagian daripada agama. Seandainya bukan karena agama, niscaya orang akan seenaknya berbicara dengan atas nama agama. Sebagaimana Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang mulia, juga pernah mengatakan, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama, di mana engkau mendapatkan agama. Dari mana engkau mendapatkannya. Nah, ini pentingnya sanad. Makanya nanti di dalam madrasah Hadramut secara umum, hal ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga para ulama senantiasa berguru kepada orang yang memang kredibel di dalamnya. Bukan hanya secara keilmuan, tapi juga diperhatikan secara kesalihan.
secara suluk bagaimana dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau punya kitab namanya tentang sanad ini, Al-Iqdul Yawaqid. Al-Iqdul Yawaqid menerangkan tentang sanad beliau ke berbagai disiplin ilmu sampai kepada para pengarangnya, bahkan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para muslimin dunia, orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap sanad, ini banyak di antara mereka yang mengambil sanad-sanad daripada keluarga Bani Alawi yang berasal dari Hadramut. Mulai dari seperti Imam Abdul Hayy Al-Kattani, Syekh Yasin Al-Fadani, Muslim Dunia, dan ulama-ulama kontemporer saat ini hampir semuanya menyambungkan sanadnya kepada para ulama-ulama yang ada di Hadramut. Nah, itu sekilas tentang sanad yang alhamdulillah juga berkembang dan menyebar termasuk ke negeri kita Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi kami yang berkaitan tentang belajar di Hadramut. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada yang tertarik untuk belajar di Hadramut. Insya Allah teman-teman dari Rehlata akan memfasilitasi. Demikian dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib atas kesempatan ilmu yang telah diberikan. Ini Masya Allah betapa istimewa dan nikmatnya untuk kita belajar di Tarim. Semoga kita semua ini bisa istifadah dan bisa berziarah ke Tarim, terutama dapat mengambil ilmu dan sanad di sana. Betapa istimewa dan nikmatnya kita belajar. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Namun sebelum itu akan ada yang akan disampaikan oleh pimpinan Rehlata, yaitu Ustadz Ito Athaillah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati guru kami Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri
pimpinan Rehlata, Ustadz Haji Rubia Zinoto, Ustadz Haji Ismail Yahya, beserta Dewan Asatidz Rehlata dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mohon izin Habib, alhamdulillah kebetulan malam hari ini kami live langsung dari asrama Rehlata yang berada di lingkungan UIN Ciputat. Cukup menarik sekali atas apa yang disampaikan oleh Habib terkait dengan keutamaan dan kemuliaan belajar di Hadramaut. Dan tampaknya ini memang menjadi salah satu daya tarik dari Yaman. Memang ketika orang mendengar Timur Tengah, selain Al-Azhar, selain Saudi tentu saja, maka yang selanjutnya didengar adalah Tarim. Padahal sebagaimana kita simak dari Habib tadi, bahwa Tarim ini merupakan kota yang kecil, tapi namanya terdengar seantero negeri. Dimanapun orang dengar Yaman adalah Tarim. Padahal Tarim sebuah kampung dari daerah provinsi namanya Hadramaut. Dan disitulah banyak sekali terdapat keberkahan, kemudian pusat ilmu agama, dan memiliki sejarah sanad keilmuan yang sangat panjang, bahkan mutawatir hingga Rasulullah SAW. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin kita bisa memulai dengan sesi diskusi dulu ini Habib, mohon maaf, barangkali rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan belajar di Yaman, khususnya di Tarim. Misalnya, dengan kita tinggal di Tarim, apakah bisa sewaktu-waktu kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Habib Umar? Atau ketika kita di Tarim, bagaimana kondisi keamanan saat ini? Nah, atau juga bisa juga kita bertanya kepada Habib terkait kemungkinan untuk melanjutkan kuliah di Al-Ahqaf atau di kampus Wasatiyah atau di tempat yang lainnya. Kemudian bisa juga kita tanyakan kepada Al-Habib terkait apakah mungkin seorang santriwati atau akhwat untuk berangkat ke Yaman ini mungkin nggak? Selama ini yang kita dengar kan ternyata cuma banin aja atau ikhwan aja. Kira-kira sebetulnya mungkin nggak sih? Nah, pada kesempatan pertama kami perkenankan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk yang pertama ini kita buka satu sesi, yaitu 3 penanya. Pada rekan-rekan sekalian kami persilakan. Ya, karena belum ada yang Di chatting ada itu di dulu chatting. yang dari kolom chat. Apakah memungkinkan mondok sambil kuliah di Tarim? Kira-kira bagaimana Habib? Apakah memungkinkan untuk bisa belajar sekaligus mondok di Tarim? Kemudian ada juga yang tanya terkait biaya hidup di Tarim. Mohon berkenan menjawab terlebih dahulu. Terima kasih. Afan Habib belum masuk suaranya. Masih di mute. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih. Di sana untuk yang berkaitan dengan apakah bisa mondok sambil kuliah, pada dasarnya teman-teman yang kuliah di Tarim secara khusus, itu secara tidak langsung mereka juga seperti pesantren, seperti pondok di sini, di Indonesia. Di situ ada asramanya,
di situ juga ada peraturannya, ada tertibnya. Karena di sana bukan hanya sekedar memperhatikan secara akademik yang ditekankan, tapi secara tarbiyah sulukiyah juga diperhatikan. Sehingga teman-teman yang ada di kuliah sekalipun, mereka juga diatur seperti layaknya di pesantren. Kemudian salah satu keistimewaan di Tarim ini, kita kalau sudah masuk ke kota Tarim, secara otomatis kita akan berguru kepada semua ulama yang ada di Tarim. Artinya teman-teman yang ada di Al-Ahqaf atau yang ada di Darul Hadis, pasti mereka akan hadir di majelis-majelisnya Al-Habib Umar. Misalnya di dalam roha-roha yang di pelajaran beliau, karena terbuka untuk umum. Nanti ada Jalsatul Isnin, pelajaran tafsir yang diasuh oleh beliau. Belum lagi hadir seperti Maulid Nabi, tiap malam Jumat di Darul Mustafa, itu semua kebanyakan para mahasiswa dan santri itu hadir di situ dari berbagai pondok pesantren. Dan begitu pula sebaliknya, anak-anak yang ada di Darul Mustafa itu kalau madras di Rubat Tarim ada tertib, mereka juga ikut belajar di Rubat Tarim untuk mengambil keberkahan dan menyambung sanad yang ada di situ. Intinya satu sama lainnya mereka saling menguatkan, dan teman-teman sangat solid itu teman-teman di Indonesia yang berasal dari Indonesia. Ada organisasinya PPI. Masya Allah, semuanya berkomunikasi dengan baik. Terkait dengan biaya, itu macam-macam, tergantung tempatnya. Kadangkala ada yang murah dan ada yang mahal, ya, tergantung fasilitas, tergantung tempatnya, juga tergantung pesantrennya. Nah, juga pesantren dan perguruan untuk kaum akhwat juga ada. Di Al-Ahqaf juga ada. Habib Umar juga memiliki perguruan khusus untuk perempuan, yaitu Daruz Zahra. Kemudian juga ada nanti Ar-Rusyid, ini khusus untuk akhwat. Ada Darul Faqih dan ada Al-Ghanna. Ini semuanya menerima akhwat. Dan sudah banyak. Udah mungkin ada 1000 akhwat yang tersebar di Hadramut. Begitu kira-kira sebagian jawabannya, Gus. Jadi memungkinkan, Bib, ya. Artinya karena Tarim itu pusat seluruh kegiatan, jadi ada yang bisa kuliah, memang aktivitasnya kuliah, ada yang di ribat yang lain, tetapi masih bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Habib Umar, ya. Khususnya dalam hal ini ketika kita di mahat yang lain, artinya tidak di bawah naungan Habib Umar, juga masih bisa mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh beliau. Ya, benar sekali. Bahkan ada ungkapan syawari' tarim syekh man la syekhlah. Ingat dulu pernah disampaikan oleh Syekh Taha Rayyan. Beliau pernah menjadi rektor di Al-Ahqaf. Beliau pernah mengatakan syawari' tarim syekh man la syekhlah. Jadi jalanan di kota Tarim ini guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Artinya banyak hal yang bisa dipelajari dari para ulamanya, dari para pelajarnya, bahkan dari orang-orang di pasar. Kita akan masuk ke Tarim itu unik sekali. Kita temukan masuk ke dalam pasar, kalau lagi sepi nggak ada penjual, itu pada pegang Al-Quran, baca Quran. Bahkan di antara mereka ada hufadul Quran, para ahli-ahli Al-Quran. Di Tarim juga ada Masjid As-Segaf namanya. Itu ada hizib Quran. Yang tidak ada mushaf di situ. Yang hadir cuman orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu mereka baca bainal maghrib wal isya, sama nanti menjelang waktu subuh. Ya, begitu kira-kira, Gus, bagian. Baik, Habib. Terima kasih banyak ini, Habib. Selanjutnya kami mohon izin, Habib, untuk men-share Darul Hadis lil Irsin Nabawi. Sebagai informasi bagi
rekan-rekan sekalian bahwasanya Darul Hadis Lisin Nabawi ini takhusus pada bidang hadis dan ulumul hadis yang didirikan, diampu, dipimpin oleh Syekh Dr. Yasir Al-Suhaimi. Jadi sebagaimana yang juga disampaikan oleh Habib Hamid tadi, bahwasanya Syekh Yasir ini merupakan qadhi, salah seorang hakim agung di Yaman yang memang takhusus di hadis dan ulumul hadis, serta memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Al-Habib Umar. Dan beberapa tahun terakhir ini beliau memang fokus dalam dunia pendidikan dengan mendirikan Darul Hadis Lisin Nabawi. Dan insya Allah Rehlata akan hadir dan siap membantu serta memfasilitasi rekan-rekan sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan keilmuannya di Yaman, khususnya di Tarim Hadramaut, dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Syekh Yasir di Darul Hadis Lisin Nabawi. Insya Allah pembukaan pada malam hari ini hingga kami tutup di tanggal 31 Agustus 2021 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.300.000. Biaya tersebut sudah termasuk diantaranya adalah untuk penerjemahan dokumen ke dalam bahasa Arab, kemudian legalisir, dan kebutuhan pemberkasan. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki keinginan untuk belajar di Tarim dengan segala keutamaan dan keberkahannya, dapat mengisi di formulir di bit.ly/daftar Yaman 21 _rehlata. Saya ulangi, bit.ly/daftar Yaman 21 _rehlata. Ini bisa dibuka di browser, nanti akan langsung muncul formulir pendaftarannya. Kemudian apa saja berkas yang dibutuhkan? Jadi yang dibutuhkan adalah yang pertama file ijazah aliyah. Jadi dipastikan kalian sudah lulus aliyah. Kalau belum ada, boleh menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Kemudian yang kedua transkrip nilai. Yang ketiga paspor. Kalau belum ada, boleh menggunakan KTP. Dan yang keempat pas foto terbaru. Nah, itu dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendaftaran di Darul Hadis Lisin Nabawi dan untuk melakukan proses pengurusan visa di Kedutaan Besar Yaman yang ada di Jakarta. Kemudian untuk proses pemberkasan, jadi yang pertama itu kan tanggal 21 sampai tanggal 31 masa pendaftaran dengan mengupload dokumen. Nah, selanjutnya proses pemberkasan, yaitu ini proses pemberkasan secara internal Rehlata, yaitu memproses berkas yang telah masuk untuk dikirimkan ke Yaman dan diproses ke Darul Hadis Lisin Nabawi untuk mendapatkan qabul atau persetujuan. Setelah persetujuan itu turun, kemudian melakukan pengurusan visa di Kedutaan Besar Yaman yang ada di Jakarta. Dan ini fatrah waktunya atau masa waktunya kurang lebih selama 2 minggu, terhitung mulai tanggal 1 sampai 15 September. Dan insya Allah setelah proses pemberkasan ini selesai, pada awal bulan Oktober, rekan-rekan sekalian yang telah mendaftar insya Allah akan bisa langsung berangkat menuju Tarim Hadramaut dan bisa langsung belajar di Darul Hadis Lisin Nabawi. Untuk informasi lebih lanjut juga dapat menghubungi kontak official Rehlata di 0811 94 kali 303. Nah, untuk biaya keseluruhan terkait dengan keberangkatan dan pemberkasan tadi, yaitu sebesar 33 juta rupiah.
Dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Jadi tahap pertama misalnya di tanggal sebelum 31 Agustus atau di awal September, dan tahap yang kedua di tanggal 15 September. Karena ini prosesnya sangat cepat sekali dan insya Allah pada bulan Oktober sudah bisa berangkat dan belajar di Yaman. Biaya tersebut sudah mencakup yang pertama adalah biaya administrasi pendidikan, yang mana ini untuk proses pengurusan dan administrasi pendaftaran di Darul Hadis Ilsim Nabawi. Kemudian yang kedua, pemberkasan. Yang ketiga, visa masuk Yaman. Yang keempat, pembekalan pra keberangkatan. Insya Allah nanti sebelum berangkat ke Yaman akan kami kumpulkan terlebih dahulu di Jakarta, karena akan ada pembekalan secara singkat, baik itu pengenalan terkait lingkungan Yaman atau pendalaman bahasa Arab. Kemudian yang kelima, PCR test itu sudah kami include-kan juga, sudah kami siapkan. Yang keenam, tiket pesawat internasional dari Jakarta menuju Sewun di Yaman. Jadi untuk menuju Hadramaut itu nama kota yang ada bandaranya adalah kota Sewun. Jarak dari kota Sewun ke Tarim Hadramaut kurang lebih 1-2 jam, jadi cukup dekat. Kemudian selanjutnya akan ada seragam bersama, pendampingan keberangkatan, kebutuhan asrama dan makan selama 1 bulan pertama. Kemudian yang ke-10, biaya tersebut juga sudah mencakup biaya untuk ziarah aulia yang ada di Tarim. Seperti yang disampaikan oleh Habib, bahwa Tarim ini kota wali, maka sangat banyak sekali tempat-tempat yang dapat kita ziarahi di sana. Dan yang terakhir, biaya tersebut juga sudah mencakup izin tinggal atau iqomah di Yaman selama 1 tahun. Jadi sudah sangat komplit ya. Kemudian selanjutnya apa sih keunggulan untuk kita mendaftar atau mengikuti program pendidikan yang ada di Darul Hadis Ilsim Nabawi ini? Yang pertama, diasuh secara langsung oleh Syekh Yasir Al-Suhairi, yang mana beliau seorang qadhi dan seorang ahbab dari Habib Umar juga, sangat dekat sekali. Kemudian beliau juga memiliki sangat banyak sanad yang mutawatir hingga Rasulullah, sanad keilmuannya, baik itu dalam ilmu Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Bahkan di kalangan para pelajar yang ada di Tarim, beliau terkenal sangat mudah untuk memberikan sanad-sanad. Dan ini biasanya memang beliau sering mengadakan kegiatan daurah bersanad ya, sehingga setelah mengikuti daurah atau pengajian, beliau dengan mudah atau memberikan sanad secara langsung kepada para pelajar yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah lokasinya sangat dekat sekali dengan Darul Mustafa, pimpinan Habib Umar bin Hafiz. Jadi kurang lebih hanya sekitar 1 kiloan saja. Biasanya teman-teman cukup jalan kaki, bahkan ada jalur khusus dari Darul Hadis Ilsim Nabawi menuju ke Darul Mustafa. Insya Allah sangat dekat dan masih satu lingkungan, sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Darul Mustafa yang dipimpin langsung oleh Habib Umar, seperti yang disampaikan oleh Habib Hamid tadi, yaitu misalnya setiap malam Jumat ada Maulid Nabi, kemudian jalsah di hari Senin, pengajian tafsir, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan bisa mengikuti seluruh kegiatan tersebut walaupun secara tidak tinggal di Darul Mustafa, tapi karena memiliki kedekatan, memiliki hubungan emosional yang sangat erat, sehingga memungkinkan untuk dapat belajar secara langsung kepada Habib Umar di Darul Mustafa. Kemudian yang selanjutnya, program pendidikan ini ditempuh dalam waktu 2 tahun dan mendapatkan ijazah setara diplom dari Darul Hadis Ilsim Nabawi Tarim Hadramaut Yaman. Jadi misalnya kita mulai pada bulan Oktober ini tahun 1443 ya. Jadi
sebetulnya mulai ajarannya kan di bulan Safar ya. Berarti akan selesai di tahun 2014 akhir, karena program selama 2 tahun. Dan insya Allah begitu kita selesai mengikuti pendidikan di Darul Hadis Nabawi, kita mendapatkan syahadah setingkat diplom, atau mungkin kalau di Indonesia kira-kira D2. Namun jangan khawatir, rekan-rekan sekalian juga dapat melanjutkan secara strata S1 di Yaman. Sebagaimana kita ketahui di Yaman juga banyak sekali universitas, dan ketika kita sudah belajar di Darul Hadis, tentu informasi terkait S1, terkait perkuliahan, sistem pendaftaran dan lain sebagainya akan lebih mudah didapatkan. Karena kita sudah berada di Yaman selama 2 tahun, kita sudah belajar, kita memiliki bekal, dan tentu saja kita mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi dari Syekh Yasir, serta mendapatkan syahadah dari beliau setingkat diplom. Insya Allah akan lebih mudah. Dan yang ketujuh, tentu karena ini merupakan ribat, maka pembinaannya sama seperti pesantren yang di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Habib Hamid, pembinaan selama 24 jam dari mulai subuh sampai subuh lagi. Artinya ini sangat intensif dan penuh akan materi keilmuan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah biaya pendidikan asrama dan makan per bulan hanya sebesar $50 atau 750.000 saja. Artinya dengan hanya membayarkan biaya sebesar 750.000, kita sudah mendapatkan biaya pendidikan di Darul Hadis Nabawi dengan seluruh materi yang ada. Kemudian sudah termasuk juga biaya asrama, kemudian sudah termasuk juga biaya makan, dan kita tidak perlu transportasi karena lingkungannya sangat dekat sekali. Bahkan untuk biaya hidup per bulan hanya sebesar 500.000. Artinya untuk kebutuhan biaya hidup secara umum dalam 1 bulan hanya membutuhkan antara 1 sampai 1,5 juta, yang mana kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pendidikan, asrama, makan, kebutuhan harian kita, beli sabun, beli pulsa, dan lain sebagainya. Itu sebagai pengantar sehingga rekan-rekan sekalian dapat menjadikan ini sebagai salah satu pertimbangan atau alternatif. Ketika belum menentukan sikap akan melanjutkan kemana, di sini Yaman terbuka lebar. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami perkenankan, kami persilahkan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Insya Allah Tarim ini menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dengan banyaknya keutamaan, keberkahan, dan kemuliaan para aulia, para habaib, para ulama, dan penuntut ilmu. Dan sebagai informasi saja bahwasanya saat ini pelajar dari Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Tarim ini lebih dari 1.000 orang. Sangat banyak sekali. Ini kenapa? Ini menunjukkan bahwa Tarim merupakan magnet yang sangat kuat dalam hal disiplin keilmuan Islam. Sehingga rekan-rekan sekalian dapat mempertimbangkan untuk menjadikan salah satu opsi atau alternatif atau pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan di Tarim Hadramaut. Dengan proses yang tidak terlampau susah dan waktu yang sangat singkat sekali. Artinya ketika kita memutuskan mendaftar pada hari-hari ini sampai tanggal 31 Agustus, kemudian di awal September berkas sudah langsung diproses, dan di bulan Oktober sudah bisa berangkat. Secara khusus, ini informasi saja, Syekh Yasir juga sangat dekat sekali dengan dubes yang ada di Indonesia, sehingga dalam proses pengurusan visa, insya Allah tidak ada masalah yang berarti karena beliau memiliki jaringan yang sangat luas sekali, terlebih jaringan ulama dan habaib yang berada di Tarim Hadramaut, termasuk juga komunikasi yang intens, muamalah yang baik dengan dubes Yaman yang ada di Indonesia, sehingga ini akan membantu proses pemberkasan kita, proses pengurusan visa kita dalam persiapan menuju ke Yaman nantinya. Mungkin sebagai pengantar launching pada malam hari ini itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi tanya jawab
karena ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom chat, mungkin akan kami bacakan. Selanjutnya mohon izin perkenan dari Habib Hamid untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada yang menanyakan tentang kondisi keamanan Habib. Bagaimana kondisi keamanan di Tarim? Seperti yang kita tahu, kondisi keamanan di Yaman yang politiknya belum stabil. Nah, untuk di Tarim sendiri bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan persiapan ketika seseorang mau berangkat ke Tarim, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Apakah pendalaman bahasa, pematangan materi, atau apa? Gitu. Kemudian yang ketiga, apakah ada secara khusus amalan yang bisa dibaca untuk mempermudah agar dapat ke Yaman? Nah, mungkin sementara itu dulu Habib, mohon izin untuk dapat dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan keamanan, insya Allah di sana sangat aman. Ya, sangat aman, bahkan ketika terjadi gejolak awal-awal itu, sampai-sampai Habib Umar mengatakan, seandainya memang ada ancaman terhadap kalian, kamilah yang paling haris, atau kami yang paling ingin untuk menyelamatkan kalian. Yang pertama kali yang saya pulangkan adalah kalian. Jangan kira kami lebih sayang, tidak kalah sayang dibandingkan dengan orang tua kalian. Alhamdulillah sampai hari ini secara keamanan tidak ada apa-apa, berjalan lancar sebagaimana biasa. Terkait dengan perekonomian, ya ada pengaruh, inflasinya besar, tapi menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Sebab dulu di masa saya belajar itu $100 kita dapatnya 18.000, tapi hari ini $100 itu bisa 100.000 real Yaman. Jadi jumlahnya sangat luar biasa. Itu makanya pelajar-pelajar Indonesia diuntungkan dalam masalah ini. Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Ke Tarim itu kita akan menemui para aulia. Tentu yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Bagaimana hati ini, dikatakan oleh para ulama, kalau engkau berhadapan dengan pejabat raja, ihfad lisanak, jagalah hatimu. Tapi kalau engkau berhadapan dengan para aulia, ihfad qalbak, maka jagalah hatimu. Itu yang terpenting, dengan niat yang baik kita untuk menyambungkan diri kita dengan para ulama, para habaib yang begitu banyak di kota Tarim, baik yang masyhur ataupun yang mastur, kita mempersiapkan hati kita. Kemudian terkait dengan amalan, Masya Allah. Amalan, ya kita kalau punya keterkaitan, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikatakan, man ta'allaq bina, ma sayyabna. Siapa yang punya hubungan dengan kami, maka kami tidak akan pernah menyanyiakan. Beliau juga pernah mengatakan, man ta'allaq bina, jazzabnahu walau bisin. Siapa yang punya hubungan dengan kami, niscaya akan kami tarik meskipun dia berada di negeri Cina. Jadi dulu itu anggapan yang jauh dari negeri Arab itu adalah Cina. Meskipun ada di Indonesia akan ditarik. Artinya dengan kita punya hubungan dan membina hubungan dengan mereka. Itu adalah amalannya seperti membaca amalan-amalan para habaib, rotib, kemudian amalan-amalan yang lain. Ya, demikian kira-kira. Terima kasih banyak Habib atas jawabannya. Dan berikut ini mungkin dapat kami munculkan terkait dengan silabus pembelajaran yang diajarkan atau yang dipelajari di Darul Hadis Lisan Nabawi. Nah, berikut ini adalah materi-materi muqarrar atau yang diajarkan di Darul Hadis Lisan Nabawi. Yang pertama adalah
terkait dengan sejarah pembukuan As-Sunnah. Ini apa namanya? Agak error filenya ini karena terjemahan ya. Kemudian Dirasah Hujjiyah pembukuan As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi terkait dengan hadis dan ulumul hadis ya. Satu, As-Sunnah dan kedudukannya dalam pembentukan syariat Islam. Ini banyak sekali terkait dengan hadis dan ulumul hadis. Kemudian berkaitan dengan ilmu mustalah hadis, jarh ta'dil dan dirasah sanad. Ada Nazam Baikuniyah, metode hafalan dan penjelasan. Kemudian Nadam Tula. Jadi kita takhusus di hadis dan ilmu hadis. Ini bisa dilihat. Kemudian ini selanjutnya Habib, mohon maaf ada pertanyaan lagi yang masuk. Apakah ketika daftar ke Yaman ini sudah otomatis pasti diterima? Nah, kemudian yang kedua, ketika memiliki bekal yang kurang, kira-kira bagaimana? Bekal bahasa yang kurang ini kira-kira bagaimana? Apakah di sana ada lembaga bahasanya atau pendalaman bahasa terlebih dahulu sebelum mengikuti program yang ada di Darul Hadis Nabawi? Mohon izin untuk dapat. Sebetulnya kalau reguler, mereka yang masuk ke Darul Hadis sudah lancar bahasa Arab. Akan tetapi di madrasah itu juga menyediakan persiapan bagi mereka yang masih awam bahasa Arab. Tapi tentu waktunya agak lama. Yang seharusnya 2 tahun, maka harus ditempuh menjadi 3 tahun. Karena tahun pertama dia masuk ke kelas persiapan bahasa Arab. Tentu lebih bagus persiapan di sana karena langsung berkomunikasi dengan orang Arab. Jadi Darul Hadis juga menyediakan, juga ada lembaga lain yang mengajarkan bahasa Arab di situ. Artinya ketika berangkat dengan model bahasa yang sangat kurang, itu bisa sekaligus memperdalam bahasa Arab di sana, tentu saja ya? Iya, bisa. Tentunya bisa. Itu ada waktunya antara 6 bulan sampai 8 bulan. Atau kalau misalnya nggak mau ikut kelas bahasa, maka sebelum berangkat kan masih ada waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan, mungkin rekan-rekan sekalian dapat mempersiapkan dengan baik di waktu yang ada, kurang lebih 2 bulan bisa mempersiapkan secara maksimal baik itu nahwu, shorof, kemudian maharatul lughah terkait dengan muhadasahnya, terkait dengan pemahaman terhadap bacaannya dan lain sebagainya, sehingga memudahkan dalam proses belajar dan mengajar yang diikuti, yang diselenggarakan oleh Darul Hadis Nabawi. Nah, berikut ini kembali kami tayangkan terkait dengan kurikulum atau silabus atau materi yang dipelajari di Darul Hadis. Selama 2 tahun ini hanya takhusus, artinya betul-betul fokus untuk mempelajari hadis dan ulumul hadis, sehingga dengan begitu kita bisa mengikuti program tersebut hingga selesai, dan takhususnya memang takhusus di ilmu hadis. Bisa di-zoom agak kecil tulis yang ini sebelah kanan. Ya. Ya, baik. Mungkin
untuk sementara kami cukupkan terlebih dahulu pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada sesi-sesi yang selanjutnya. Terakhir sebelum kesempatan pada malam hari ini kita tutup, mohon izin perkenan Habib Hamid menyampaikan kalimat-kalimat tausiah terakhir penutup, khususnya bagi calon pelajar yang ingin melanjutkan atau memiliki minat melanjutkan studi di Tarim Hadramaut. Mohon perkenannya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Tentu kita yang punya keinginan untuk melanjutkan studi kita di Hadramaut perlu mempersiapkan niat, mempersiapkan mental, dan juga hati yang bersih untuk menerima hal-hal yang agung berupa cahaya ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dikatakan oleh ulama Hadramaut, qiratu ilmin min tarim khairun min ilmin misli jabali uhudin min ghairi. Pernah ada ungkapan seperti itu. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf mengatakan seperti itu. Artinya dalam keberkahan. Sedikit saja kita dapatkan ilmu, ada keberkahan tersendiri bagi orang-orang yang belajar di Tarim. Tentu bagi mereka yang wi'anya atau wadahnya layak untuk menerimanya. Jadi kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita ini memiliki wi'a, memiliki hati. Nah, sekarang seperti apa yang dituangkan? Bila mana hatinya bersih, maka bila mana yang dituangkan adalah hal yang bersih, maka akan bisa dinikmatin dengan baik. Tapi bila mana tempatnya yang keruh, meskipun yang dituangkan itu adalah air zam-zam misalnya bersih, akan tetapi karena yang mengotori kita sendiri, itu akan mempengaruhi keberkahan dan tidaknya. Untuk itu, bagi kita, teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke Tarim, adalah mempersiapkan hal-hal tersebut, menanamkan niat-niat yang baik. Dikatakan man nawa niyatan salihah, kata Imam Junaid, fatahullahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa yang mempunyai satu niat yang baik, niscaya Allah akan berikan 70 pertolongan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 70 pintu pertolongan. Kita yang tidak mampu secara finansial, asal kita punya tekad dan punya kemauan, insya Allah akan dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan menjadi silaturahim yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dijadikan sebagai hal yang mengikatkan kita dengan sesama muslim, yang mengikatkan kita dengan para ulama, dengan para aulia. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan kesempatan yang diberikan oleh Habib Hamid. Ini sekali lagi sebuah kehormatan yang luar biasa bagi Rehlata, dapat mendengar langsung ilmu dan nasihat dari Habib. Mudah-mudahan, mohon doa kami dapat berziarah ke Tarim. Kemudian bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studinya di Tarim Hadramaut, semoga Allah memberikan kemudahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekhilafan. Selanjutnya kegiatan pada malam hari ini akan kami tutup. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Habib dan para asatiz dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib.
Sama-sama, sama-sama. Mohon izin Gus. Ya, terima kasih banyak Habib. Mohon doanya selalu. Amin, amin, amin. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya Habib sudah izin. Bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan atau menanya terkait program ini lebih lanjut, silakan. Insya Allah masih kita buka Zoom-nya. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas, insya Allah nanti Ustadz itu akan menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Bisa melalui chat atau bisa juga melalui nyalakan mic-nya. Ada yang nanya Pak tuh di chat Pak. Bisa minum apa? Bismillah Pak. Insyaallah. Lik, lanjut. Iya kan ini tadi. Itu nggak tanya. Aku duduk di sini, aku duduk. Apakah Rehlata hanya menyiapkan keberangkatan ke Darul Hadis? Kemudian yang kedua, untuk biaya apakah dapat dicicil, Ustaz? Baik, teman-teman sekalian, sementara ini memang yang buka adalah Darul Hadis Irsyad Nabawi ini. Itu satu. Yang kedua, sementara ini, ya, sementara ini yang biaya per bulannya ini yang agak murah. Artinya agak murah ini sebenarnya sama saja, cuman ada beberapa ribat itu yang mintanya langsung 1 tahun biayanya. Misalnya per bulannya $50, tapi mintanya 1 tahun, jadi ketemunya 8 sampai 10 juta, sehingga pendaftaran awalnya saja itu sudah cukup besar. Nah, sedangkan untuk yang di Darul Hadis Irsyad Nabawi ini, beliau Syekh Yasir memperkenankan untuk pembayaran SPP dan asrama dan makan ini diperkenankan untuk per bulan, sehingga ini tentu memperingan bagi kita semua yang ingin berangkat ke Tarim. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk biaya per bulannya ini adalah $50 atau Rp750.000 per bulan. Itu sudah termasuk makan, pendidikan, asrama, dan hal-hal yang terkait dengan asrama. Kemudian juga sudah termasuk biaya pendidikan tadi ya, resminya yang di diplom. Kemudian untuk biaya hidup kalian insya Allah cukup hanya 500.000 sampai 750.000 saja, itu insya Allah sudah bisa hidup selayaknya. Sudah bisa untuk beli sabun, beli sendal, beli sorban, dan lain-lain. Insya Allah sudah cukup. Nah, sedangkan untuk transportasi, memang karena di wilayah Tarim ini lingkupnya adalah lingkup pengajian dan kegiatan pengajian, sehingga hampir jarang naik kendaraan. Karena kayak tadi, untuk kita ke tempatnya Habib Umar itu bisa jalan kaki, jaraknya hanya 1 kiloan. Kemudian beberapa Habib dan ulama lain itu bisa menggunakan jalan kaki. Sementara itu, kemudian pembayaran ini karena proses keberangkatan ini awal Oktober, sehingga memang untuk pembayaran ini kami minta pertengahan September. Kenapa? Ya karena Oktober kita sudah berangkat. Jadi pendaftaran dari tanggal 21 hingga 31 ini kita mulai mendata siapa yang ingin berangkat. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini, ya ini segera pembayaran, karena proses visa dan pengaturan jadwal keberangkatan itu dari tanggal 15 ke tanggal
awal Oktober itu. Gitu. Jadi memang dana yang kalian berikan ke kami ini semuanya memang mepet dan memang segera harus berputar. Misalnya untuk tiket, untuk visa, untuk PCR, kemudian untuk apa lagi nih? Biaya administrasi pendaftaran di Darul Hadisnya, kemudian juga untuk pendaftaran pembayaran makan di sananya dan lain sebagainya. Ini memang akan segera dikeluarkan. Itu terkait pertanyaannya. Kenapa ada yang tanya lagi? Ada lagi nanya nih. Kalau seperti mondok berarti tidak bolehkan menggunakan HP. Untuk HP ini memang di Tarim ini sistemnya seperti pesantren ya. Tapi untuk HP karena memang kita ini sudah dewasa, HP itu sebenarnya dibatasi. Cuman ada waktu-waktu tertentu nanti kita diperbolehkan untuk memegang alat-alat elektronik. Lagipun insya Allah ketika di Tarim kita sudah tidak fokus lagi megang HP, kita fokusnya megang kitab dan lain-lain nanti insya Allah. Kemudian assalamualaikum, untuk universitas pendaftarannya ada berapa macam? Jadi proses pendaftaran di Tarim ini itu nanti kita memang langsung terpusat di Darul Hadis Al-Irsyad Nabawi. Nah, 2 bulan pertama ini kita akan mengikuti program diplom yang ada di Darul Hadis Al-Irsyad Nabawi. Nah, nanti setelah selesai diplom di Darul Hadis, kita bisa melanjutkan insya Allah di Ahqaf, kemudian Al-Wasatiyah, dan beberapa universitas yang ada di Tarim dan di Yaman secara umum. Mungkin itu beberapa jawaban terkait pertanyaan yang masuk. Juga jika sudah tidak ada, kami mohon izin untuk live. Kita selesaikan kegiatan ini. Insya Allah apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman silahkan tanyakan ke Rehlata Official 0811 9999 303. Kemudian bisa juga tanya di grup. Kita ada grup bagi teman-teman ingin berminat kuliah di Yaman. Kita punya grup Rehlata Yaman 2021. Nanti juga bisa tanya di grup itu. Juga bisa tanya ke nomor-nomor pribadi kami juga boleh. Kemudian pertanyaan terakhir nih, melanjutkan ke S1 berarti hanya menambah 2 tahun saja. Ya betul, karena nanti insya Allah setelah kita melanjutkan diplom itu di Darul Hadis, insya Allah nanti akan ada semacam rekomendasi dari Syekh Yasir untuk kita melanjutkan menyelesaikan serata 1. Mungkin itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang punya niat untuk dapat melanjutkan studinya di Timur Tengah, terutama di Yaman, Allah mudahkan, Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatibuna khatibuna. Saya sudah balik ke Mesir.